Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudaraku? Ya, meskipun kita terpisah dengan jarak, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ya kami para pelayan Tuhan yang di tempat ini, kita akan satukan hati kami, kita akan satukan hati kita menyembah dan memuji Dia. Di acara ibadah malam Natal pada saat ini, satu kerinduan kita kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera Natal itu boleh senantiasa kita boleh alami di dalam setiap kehidupan kita, pribadi, keluarga kita. Kita semua umat-umat Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan anugerah Tuhan yang begitu besar melimpah bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mulai ibadah malam Natal GPDI Trivina pada hari ini, pada malam hari ini, dengan doa kepada Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Waktu yang baik, waktu yang indah Tuhan sudah sediakan bagi kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh merayakan malam Natal ini. Meskipun kami terpisah dengan jarak, kami percaya hadirat Tuhan yang mempersatukan kami. Saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, kami satukan hati kami berdoa kepadamu ya Bapa. Mari limpahkan berkat-Mu atas ibadah malam Natal ini. Sukacita surgawi mengalir melimpah atas setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau boleh hadir lahir dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kami ada. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kami boleh kuat sampai saat malam hari ini. Berkatilah ibadah malam Natal ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Semua di dalam rancangan dan rencana-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami buka ibadah malam Natal pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Sekalipun saat ini kita mengadakan ibadah secara virtual, tapi malam hari ini kita akan menyatukan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah Natal. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengingat betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua. Mari kita berhimpun. Hai
Terpujilah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, yang telah menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya Dia layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita yang terbaik. Mari kita memuji Allah. Ya, kita akan menyanyikan pujian Malam Sunyi Senyap, Bintang-bintang cemerlang. Kita akan menyambut Yesus di hati kita.
pada malam hari ini. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gembala. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya ke kandang Efrata dan menyembah Dia. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Yesus Juru Selamat datang di Kita akan menyanyikan pujian "O Yesusku, Engkaulah Raja Damai" sebelum kita akan sama-sama masuk dalam renungan malam Natal ini. "O Yesusku, Engkaulah Raja Damai."
Mari kita semua, kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata bagi kami pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Ya, baik. Kita akan sama-sama masuk dalam renungan malam hari ini. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sekian kali kita memperingati Natal. Apa yang menjadi makna Natal sesungguhnya buat kita? Seharusnya Natal itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena Natal itu mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang penuh kasih. Kita mempunyai Allah yang maha baik. Kita mempunyai Allah yang murah hati. Dan di malam Natal ini, seharusnya kita semua dapat mengingat hal-hal ini. Natal bukan pesta pora. Natal bukan diisi dengan sesuatu yang sia-sia. Tetapi Natal harusnya menjadi sebuah perenungan yang dalam buat kita. Bagaimana kita mengingat Allah yang penuh kasih itu telah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Dia mati di salib, dia bangkit dan dia naik ke sorga, dan saat ini kita sementara menantikan kedatangannya yang kedua kali. Natal mengingatkan kita akan betapa besar kasih-Nya, di mana Dia memberikan putranya yang tunggal bagi kita. Dan bukan hanya pada Natal. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan di dalam kitab Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia membuktikan, menyatakan kasih-Nya bukan hanya ketika Natal, tapi di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya pun Dia menyatakan kasih itu dengan Dia mati di atas kayu salib. Dan karena kematiannya, bagi kita terbuka jalan menuju kehidupan yang kekal. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia tidak berhenti pada Natal. Dia tidak berhenti pada peristiwa Paskah. Tapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Dia akan terus mengasihi dengan kasih yang kekal. Kasih yang abadi. Kasih yang tidak akan pernah berkesudahan. Di dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana bukti dari kasih Tuhan itu. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-8,
di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Semua yang tadi dikatakan di dalam kitab Roma, di dalam kitab Yeremia, kenapa Allah menyatakan kasih yang begitu besar? Yohanes katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah itu adalah maha kasih. Sehingga setiap produk, setiap perbuatan yang keluar darinya, dari pribadinya adalah kasih. Tidak ada yang lain. Sekalipun mungkin ada banyak kali ketika kita menerima, kita mengalami bentukan kasih Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi firman Tuhan katakan dia adalah kasih. Dan semua yang dia lakukan, semua yang dia perbuat, itu cuma karena kasih. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 katakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus katakan bahwa Allah mengasihi dia. Dan Yesus juga katakan, aku mengasihi kamu. Kita telah mengalami kasih itu. Kita telah menerima kasih itu. Dan Yesus katakan, tinggallah di dalam kasih. Malam Natal ini, biarlah bukan hanya kita mengingat bahwa kita pernah mengalami pengalaman kasih di mana Yesus lahir. Tapi malam ini biarlah mengingatkan kita kembali. Masihkah ada kasih itu di dalam kehidupan kita? Masihkah kasih itu tinggal di dalam kita? Yesus sendiri katakan, tinggallah di dalam kasihku. Tetaplah di dalam kasihku, bertahanlah. Janganlah berubah di dalam kasih. Kita mungkin seringkali berpikir bahwa mengasihi Tuhan, ya saya mengasihi Tuhan. Tapi kasih yang seperti apa? Kita mungkin merasa bahwa gak mungkin kan kalau saya pelayanan tanpa kasih. Tidak mungkin saya setia beribadah kalau tanpa kasih. Tapi mari kita lihat. Apakah benar di dalam kehidupan kita itu masih ada kasih yang dari Allah? Bahwa kasih itu tidak berubah. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-2. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di Efesus. Pada ayat yang kedua dan ayat yang sampai ayat yang keempat, saya bacakan buat kita. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat Efesus adalah jemaat yang dikatakan firman Tuhan adalah jemaat yang sungguh-sungguh.
mereka tidak bisa melihat sesuatu yang salah. Mereka menjaga kemurnian pengajaran itu. Sehingga ketika ada pengajaran baru, mereka akan berusaha untuk menguji apakah ajaran itu sesuai dengan pengajaran yang telah diberikan oleh rasul-rasul. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang tekun. Tapi ada satu hal yang firman Tuhan tegur buat jemaat di Efesus. Firman Tuhan katakan pada ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes. Yesus sendiri katakan, tetaplah, bertahanlah, tinggallah terus di dalam kasih. Bukan cuma sekedar kasih, bukan cuma sekedar di mulut. Tapi benar-benar yang firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam kasih. Kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu seperti apa? Bukan kasih yang karena emosi. Bukan kasih cuma sekedar perasaan. Perasaan senang. Senang beribadah, senang melayani, senang ikut terlibat dalam pelayanan. Bukan cuma sekedar kasih yang di permukaan. Bukan seperti bukan seperti Coca-Cola, begitu dibuka dia begitu keluar, begitu meluap-luap. Tapi setelah itu hilang. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita sungguh-sungguh mempunyai kasih yang mula-mula. Apa sih kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang penuh dengan semangat. Kasih yang diwarnai dengan satu sikap yang mau berjuang. Ada sebuah perjuangan untuk tetap tinggal di dalam kasih. Kasih yang berkobar-kobar. Kasih yang menyala-nyala. Satu kasih yang penuh hasrat kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, Rasul Paulus dia pernah katakan, dia menunjukkan bagaimana dia mempunyai cinta yang dipenuhi, dia mempunyai kasih yang mula-mula yang terus bertahan. Bukan hanya pada awal di mana Allah menangkap dia dalam perjalanan ke Damsyik. Bukan hanya ketika pada awalnya dia begitu semangat dengan belajar di Arab selama 3 tahun. Tapi Paulus dia katakan di dalam perjalanan pelayanannya. Dalam Kisah Rasul dia katakan, Kisah Rasul pasal yang ke-20. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-24 Paulus katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus dia berusaha untuk tetap mempertahankan kasih yang mula-mula itu. Kita melihat di dalam sejarah bagaimana penindasan, tekanan, aniaya yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan. Dan karena ketekunan, ketabahan mereka sehingga Injil itu bisa sampai kepada kita. Tidak ada alasan yang lain. Selain karena mereka mempunyai kasih. Kasih yang mula-mula. Kasih yang terus berkobar. Firman Tuhan mengingatkan kita dengan serius. Ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula. Firman Tuhan katakan, Tuhan mengelompokkan itu sebagai sebuah kejatuhan. Pada ayat tadi di dalam Wahyu, di situ firman Tuhan katakan, ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula? Kasih yang semula.
Kasih yang semula itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Kasih yang tidak ada kecewanya. Kasih yang dipenuhi dengan sebuah ketekunan. Kasih yang tidak diwarnai dengan kebosanan, baik dalam ibadah, baik dalam pengiringan, baik dalam pelayanan kita. Malam hari ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah kasih yang mula-mula itu masih ada dalam kehidupan kita? Apakah cinta yang mula-mula yang penuh dengan gairah, dengan hasrat kepada Tuhan, cinta yang begitu berkobar-kobar, masih ada dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan hal itu sudah hilang? Lebih-lebih pada saat-saat ini, ketika kita mengalami kesulitan, entahkah dalam hal ekonomi, entahkah di dalam kesehatan kita, masihkah kita mempunyai kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Masihkah kerinduan kita akan rumah Tuhan? Kerinduan kita untuk ibadah, kerinduan kita untuk melayani, sama seperti waktu yang lalu ketika kita baru mengenal Tuhan? Atau jangan-jangan persoalan, masalah, sakit, penyakit, dan pandemi ini membuat kasih kita menjadi tawar. Tapi Tuhan mengingatkan bagi kita bersama untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Natal itu mempunyai implikasi teologis, demikian juga implikasi secara praktis. Secara teologis, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap mempunyai kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Dan Natal juga mengingatkan kepada kita untuk kita juga tetap mempunyai kasih kepada sesama kita. Natal adalah berita sukacita yang besar. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ketika malaikat datang kepada para gembala, firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Natal itu menyatakan kepada dunia bahwa kita mempunyai Allah yang penuh kasih. Natal itu adalah satu pernyataan kita kepada dunia bahwa kita mempunyai Allah yang baik, mempunyai Allah yang memberikan kasih karunia, mempunyai Allah yang peduli dengan kita. Jika kita memiliki Allah yang baik, jika kita memiliki Allah yang penuh kasih, harusnya Natal itu mengingatkan kepada kita untuk kita juga menyatakan kebaikan itu kepada setiap orang. Biar orang lain juga dapat merasakan apa arti Natal buat kita. Biar orang lain juga dapat merasakan sukacita yang besar. Mereka juga dapat dijamah, dijangkau dengan kasih-Nya yang besar. Jadikanlah setiap kehidupan kita menjadi terang, menjadi garam, dimanapun kita berada. Bukankah itu sebuah perintah Tuhan bagi kita untuk kita menyatakan dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Malam Natal ini, biarlah mengingatkan kita, mendorong kita bersama untuk kita terus berusaha melakukan hal-hal yang baik, menabur kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ada terlampau banyak kali kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi mari Natal
tahun ini mendorong kita bersama untuk kita memeriksa diri kita. Apakah kita masih tinggal di dalam kasih-Nya? Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Mungkin kita katakan, saya enggak mempunyai sesuatu. Mungkin kita katakan, saya orang yang sederhana. Saya bukan orang yang berkelebihan. Ada sebuah kata-kata yang baik yang mengatakan begini. Tidak semua orang dapat melakukan hal-hal yang besar. Namun setiap orang dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Malam hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apa makna Natal buat kita di tahun ini? Masihkah kita mempunyai cinta yang besar kepada Tuhan? Dan masihkah kita juga mempunyai cinta yang besar kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau mungkin cinta itu sudah mulai tawar, kalau mungkin cinta itu sudah mulai dingin, malam hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan dan baharui kehidupan kita. Karena kita semua sudah menerima kasih yang besar. Tinggallah tetap di dalam kasih itu. Dan biarlah lewat kehidupan kita, ada banyak orang diberkati, Tuhan dipermuliakan. Amin. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, ya Tuhan. Terangkanlah lebih jauh dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar. Dan biarlah lewat kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami boleh terjangkau dan dijangkau lewat kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Ada banyak orang di sekitar kami, mereka boleh mengenal kasih Tuhan lewat kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, kami telah sambut dalam nama Yesus. Amin. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di malam Natal yang indah ini, kita akan sama-sama mengikuti prosesi Candlelight Service, sama-sama kita akan menyalakan lilin Natal kita, dan kita akan berdoa kepada Tuhan, menyanyikan pujian, Malam Kudus Sunyi Senyap. Kita minta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa melimpah, tercurah bagi setiap kita. Baik, di hadapan saya sudah ada lilin yang sudah menyala. Nanti lilin utama akan dibawa oleh yang terkasih Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Julian Lonto. Lilin utama Natal sudah menyala. Dan nanti dengan kasih Kristus, Bapak-bapak yang terkasih dari Penatua GPD Trivina Cirebon akan mengambil juga nyala lilin sebagai lambang terang bagi setiap kita. Bapak Yahya Gunawan boleh mengambil lilin, mengambil nyala api dari Ibu Gembala. Selanjutnya yang terkasih Bapak Husin Rizwan kemudian Bapak Antoni FT.
Bapak Suheri. Kemudian yang terkasih Bapak Tan Kun Hok. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, lilin Natal sudah menyala. Biarlah kita juga boleh menjadi terang bagi dunia ini. Kita boleh menjadi berkat bagi pribadi, keluarga, dan bagi seluruh umat. Mari Bapak Ibu, saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyalakan lilin kita, dan kita akan menyanyikan lagu pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, siapa yang belum lelah
lagu Malam Kudus sudah kita sampaikan, sudah kita naikkan kepada Tuhan. Biar malam Natal ini boleh menjadi malam Natal yang berkesan bagi setiap kita. Dengan situasi, kondisi yang sama-sama kita alami, tetap kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan kasih Kristus, doa syafaat Natal akan disampaikan oleh Gembala kami yang terkasih, Ibu Pendeta Julian Lonto. Mari kita satu dalam doa. Malam ini ya Tuhan, dimanapun kami ada, kami satukan hati kami. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini ya Tuhan. Karena Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, itu semua tidak sia-sia. Kalau kami masih boleh hidup, itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kami mampu menjaga diri kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biarlah lewat ibadah Natal malam hari ini boleh membawa kami masuk dalam perenungan yang lebih dalam. Tuhan telah datang ke dalam dunia. Tuhan datang karena kasih-Mu yang besar. Biarlah dalam setiap kehidupan kami juga boleh tinggal di dalam kasih-Mu. Dan kami juga dapat menyatakan kasih kami baik kepada Tuhan, demikian juga kepada sesama kami. Lebih-lebih di saat-saat sulit pada hari-hari ini ya Tuhan. Jadikanlah setiap kami, untuk kami dapat menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Jadikanlah kehidupan kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu, menjadi berkat ya Tuhan. Doa kami buat bangsa dan negara kami, bagi presiden kami, Tuhan tolong beri kekuatan, kemampuan untuk dapat memimpin kami bersama melewati hari-hari yang sulit pada hari-hari ini. Tuhan berkati sampai kepada pemerintah yang ada di sekitar kami. Biarlah kami sama-sama menyatukan hati sebagai satu bangsa yang besar, untuk kami dapat bersama-sama melewati saat-saat yang sulit ini ya Tuhan. Dan kami percaya oleh pertolongan Tuhan akan ada hari kelegaan bagi kami bersama. Akan ada hari di mana kami dapat berkumpul kembali bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, dan biarlah kami terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terimalah doa kami malam hari ini. Kami naikkan kepada Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hai kotamu, Ngil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau.
namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahirlah Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, naikkan pujian. Tenang di malam sunyi, terang surga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya diam-diam di dunia bercela. Hati terbuka dan lembut kan dimasukinya. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami-Mu, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah
Ya baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati lewat ibadah malam Natal pada malam hari ini. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya yakin, saya percaya sudah diberkati Tuhan. Dan malam hari ini adalah malam yang begitu baik, begitu indah. Kita boleh merayakan hari malam Natal yang berbeda, ya. Bersama dengan keluarga di rumah, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu saya informasikan. Yang pertama, ibadah hari Natal besok tanggal 25 Desember di gereja. Session yang pertama pukul 6.30, kemudian ibadah Natal session yang kedua pukul 8.30, dan ibadah Natal yang ketiga pada pukul 11 siang. Ya, jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya sudah mendaftar kemarin ya. Kita besok akan hadir untuk kita merayakan hari Natal dengan sukacita dan berkat Tuhan. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian yang kedua, malam tahun baru pada tanggal 31 Desember kita hanya akan mengadakan ibadah doa di gereja. Jadi tutup tahun akan kita isi dengan ibadah atau acara doa di gereja pukul 18 atau pukul 6 sore. Ya. Itu untuk tanggal 31 Desember 2020. Kemudian untuk ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2021, kembali kita akan adakan ibadah 3 kali. Kenapa mesti 3 kali? Karena situasi dan kondisi yang sama-sama kita alami saat ini. Jadi kita atur sedemikian rupa untuk kita tetap menjaga social distancing kita. Jadi kapasitas gereja kita batasi untuk 100 orang umat jemaat. Ya, baik. Ibadah tahun baru yang pertama pukul 6.30 pagi. Ibadah tahun baru session yang kedua pukul 8.30, dan ibadah tahun baru yang ketiga pukul 11 siang. Itu barangkali pengumuman yang bisa saya sampaikan untuk bisa menjadi perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah malam Natal pada malam hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, "Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai."
di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Terima kasih Kristus. Ibu Gembala akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dengan doa berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah Natal. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul bersama di rumah-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di dalam setiap keluarga kami, dalam setiap hidup kami. Dan biarlah malam hari ini menjadi malam Natal yang bermakna bagi kami, mengingatkan kepada kami untuk kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Dan biarlah sejak hari ini boleh menggairahkan kami kembali untuk kami juga menyatakan perbuatan-perbuatan kasih mulai dari keluarga kami, dari orang-orang yang terdekat dari kami, bahkan kepada semua orang. Malam hari ini ya Tuhan, jamalah setiap kehidupan kami. Pulihkanlah kami, baharui kehidupan kami. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu yang akan terus menggerakkan dan menguatkan kami. Apapun keadaan yang kami hadapi, kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hal-hal yang heran dan ajaib. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa bagi seluruh kekasih-kekasih yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan tolong memberkati dan memakai kami bersama lebih daripada waktu yang sudah, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, bahwa kami kembali besok Tuhan, untuk kami ada di dalam rumah Tuhan, berkumpul bersama, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, memperingati hari di mana Tuhan lahir ke dalam dunia, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan, pertolongan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita bersama malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah malam Natal yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Selamat malam, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin.